Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang 5 sosok yang datang jelang hari kiamat. Kemunculan Dajjal mungkin menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat yang sudah banyak diketahui Muslim. Ternyata, ada sejumlah sosok lain juga muncul bergantian maupun bersamaan dengan Dajjal jelang hari kiamat kelak. Keterangan tersebut didasarkan pada pendapat ulama fikih aliran mazhab Syafi'i Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pendapatnya terangkum dalam buku Teologi Al-Banjari yang diterjemahkan oleh Khairil Anwar. Meski waktu kedatangannya merupakan rahasia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada salahnya Muslim memahami gambaran hari kiamat berdasarkan keterangan yang ada sebagai bentuk mengimani datangnya hari akhir. Inilah 5 sosok yang datang jelang hari kiamat. 1. Dabah. Secara bahasa, dabah bermakna jenis binatang melata yang dapat berbicara. Dabah memiliki ciri yang ganjil seperti didefinisikan Ibnu Abbas, yakni berambut dan berbulu dengan banyak warna, memiliki 4 kaki, dan berwajah manusia. Kedatangan Dajjal jelang hari kiamat disandarkan pada salah satu riwayat hadits yang diceritakan Abdullah bin Amr. Ia mengutip perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata atau dabah menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi." Hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Abu Daud At-Tayalisi dan Hakim mendengar cerita Hudzaifah radhiyallahu an soal cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemunculan dabah. Dijelaskan bahwa kemunculan dabah akan terjadi sebanyak 3 kali. Pertama, dabah akan muncul di pedalaman hingga tidak banyak orang yang menyadarinya. Pada kemunculan kedua, dabah muncul di Masjidil Haram dan barulah beritanya tersebar di pelosok sampai ke Makkah. 2. Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah sosok pemimpin Muslim menjelang hari kiamat kelak. Menurut keterangan hadits, Imam Mahdi diberi tugas selama 7-8 tahun lamanya dalam memimpin kelompok Muslim. Hingga pada waktunya, pasukan Imam Mahdi akan terkepung oleh pasukan Dajjal di dalam Bait Al-Maqdis. Disinilah, Imam Mahdi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pertolongan. 3. Dajjal. Dajjal digambarkan sebagai sosok pembohong dan pembawa fitnah yang besar. Ia muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Sebab itulah, banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemunculannya akan dilakukan Dajjal dengan mengembara ke seluruh pelosok dunia agar orang-orang mengakui kekuasaan dan menjadi pengikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal." Hadits riwayat Muslim. Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi semakin dekat. Saat ini Dajjal masih hidup dan tengah dibelenggu dengan rantai yang sangat kuat dan kokoh. Pada waktunya nanti, Dajjal akan lepas dari belenggunya dan mulai merusak bumi secara membabi buta. 4. Nabi Isa alaihissalam. Jelang hari kiamat, Nabi Isa turun bersama 70.000 malaikat sebagai jawaban dari doa yang dipanjatkan Imam Mahdi kala terkepung oleh Dajjal dan pengikutnya. Keterangan ini disandarkan dari surat An-Nisa, ayat 159. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi mereka. Riwayat hadits lain mengatakan, Nabi Isa dan para malaikat turun untuk membunuh Dajjal untuk menciptakan keamanan di bumi, sekaligus menjadi pemimpin yang menghidupkan kembali syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah masyarakat. 5. Yajuj dan Majuj. Berdasarkan keterangan hadits,
Ya'juj dan Ma'juj muncul jelang hari kiamat setelah Dajjal terbunuh pada peristiwa sebelumnya. Saat itu, kondisi bumi sudah mulai aman sentosa. Ya'juj dan Ma'juj akan datang mengepung Nabi Isa, Imam Mahdi, dan umat muslim lainnya yang berada di Bukit Tur. Namun, atas izin Allah, Nabi Isa dan Imam Mahdi dapat mengalahkan pasukan Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Bahkan, ahli tafsir Imam Ahmad menambahkan, memberikan gambaran mengenai kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sebagai pertanda hari kiamat. Mereka diceritakan akan turun dari gunung layaknya air bah yang mengalir dengan deras. Berdasarkan keterangan hadits, saat ini Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung dalam sebuah bangunan. Atas izin Allah, dinding tersebut terjaga kekuatannya hingga waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terbuka jelang datangnya hari kiamat. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.